Diriwayatkan pada saat Nabi Muhammad SAW wafat, itu Madinah benar-benar seperti bising dengan tangisan para sahabat yang kehilangan sosok yang paling diharapkan, yang paling dicintai. Pada saat itu, para sahabat itu sedang sedih, datanglah seorang Arab Badui yang ingin tahu, ini siapa yang ditangisi ini? Sosok seperti apa? Kemudian ketika nanya, bagaimana akhlaknya Muhammad ini, kata Arab Badui ini. Kemudian orang menunjuk tanyalah kepada Umar, tanyalah kepada Sayyidina Umar bin Khattab, mungkin kau akan mendapatkan jawaban. Si Badui ini tanya ke Sayyidina Umar nggak sanggup untuk menjawab, kemudian minta untuk bertanyalah kepada Bilal, dia itu kesayangan Nabi. Datanglah dia kepada Bilal, ceritakan padaku akhlak Nabi. Sayyidina Bilal mengatakan, aku nggak sanggup, tanyalah kepada Ali. Ali itu dari kecil sampai besar hidup bersama Nabi. Mungkin dia akan bisa menjawab bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Ketika tanya kepada Sayyidina Ali menjawab dengan pertanyaan lagi. Bagaimana engkau ceritakan, apakah engkau bisa menjelaskan bagaimana kenikmatan dunia dan seisinya ini? Si Badui ini kemudian menjawab, bagaimana aku bisa menjelaskan kenikmatan dunia seisinya ini? Luar biasa, aku nggak mungkin bisa menjelaskan itu. Kata Sayyidina Ali, engkau tidak bisa menjelaskan kenikmatan dunia seisinya ini, padahal kata Allah di dalam Al-Quran bahwa kenikmatan dunia dan seisinya ini kecil. Mata'un qalil, kenikmatan yang kecil, kata Allah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung mengatakan bahwa wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad memiliki akhlak yang di atas akhlak yang agung. Bagaimana aku bisa menjelaskan akhlak kekasihku Muhammad yang kata Allah agung, sementara engkau tidak bisa menjelaskan kenikmatan dunia dan sisinya yang kata Allah itu kecil. Bingung si Badui ini. Kemudian beralih kepada istri beliau, istri Nabi, Sayyidah Aisyah, untuk minta diceritakan bagaimana akhlaknya Nabi. Sayyidah Aisyah juga bingung mau menjelaskannya seperti apa. Hanya menjawab dengan singkat, kana khuluquhu al-Qur'an. Sesungguhnya akhlaknya kekasihku Muhammad itu adalah Al-Quran. Kalau pengen tahu akhlaknya Nabi, ya Al-Quran itu. Pengen tahu Al-Quran, ya lihat Nabi itu. Masih bingung. Bagaimana aku belum tahu apa-apa, suruh pelajari Al-Quran keseluruhan. Akhirnya kemudian Sayyidah Aisyah, baiklah kalau engkau bingung mempelajari keseluruhan Al-Quran, bacalah surat Al-Mu'minun ayat 1-11. Itu mungkin bisa menjadi awalan untuk mengenal bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Yang di situ diceritakan qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Alladzina fi sholatihim khashi'un. Orang beriman itu, yang ini adalah Nabi itu, sholatnya sangat khusyuk, sangat menjiwai sholatnya itu. Kita bisa refleksikan kepada diri kita sejauh mana kita khusyuk di dalam sholat kita. Kemudian berikutnya bahwa ciri-ciri orang beriman yang hakiki, yang benar-benar beriman itu, yang kemudian kata Sayyidah Aisyah itu adalah salah satu cara untuk mengenal Nabi, adalah anil lagwi mu'ridun, menghindari hal-hal yang sia-sia. Nabi itu nggak pernah melakukan sesuatu yang sia-sia. Kita bisa introspeksi apakah kita ini yang kita lakukan, waktu kita 24 jam sehari itu lebih banyak yang manfaat atau lebih banyak kita lewatkan sia-sia dengan membicarakan sesuatu yang tidak ada mungkin manfaatnya, atau ya sia-sia, atau jangan-jangan malah justru membicarakan sesuatu yang banyak mudarat, yang membicarakan orang, menghibah orang, mengadu domba orang. Nah, mari kita di bulan Ramadan ini kita coba introspeksi. Di situ nanti ada penjelasan-penjelasan lain bagaimana akhlak Nabi itu ketika ada orang yang membutuhkan dengan cepat membantu, ketika menghormati orang baik itu kawan maupun lawan. Karena di dalam riwayat disebutkan seorang pembesar Mekah bernama Utbah, kaya raya pembesar, mendatangi Nabi karena
sudah mulai gusar dengan dakwahnya Nabi. Kemudian Utbah ini menjelaskan kepada Nabi, ya Muhammad, ini yang kamu lakukan ini mengganggu kondusivitas masyarakat Mekah yang telah mengikuti ajaran nenek moyang kita, kata Utbah ini. Apa yang kau inginkan? Apakah engkau mau harta? Kita beri. Mau kekuasaan? Kita beri. Kamu mau apapun, sebut aja. Panjang dijelaskan oleh Utbah itu tawaran-tawarannya gitu. Kemudian Nabi Muhammad SAW itu mendengarkan dengan hormat, mendengarkan penjelasan pembicaraan dari Utbah ini. Kemudian sudah selesai, Nabi mengatakan, sudah selesai, wahai Abul Walid, maksudnya ke Utbah itu. Ya, aku sudah selesai. Nah, sudah selesai, baru Nabi Muhammad menjelaskan. Jadi menghormati lawan bicaranya itu. Dan di situ Nabi membalasnya itu dengan membacakan surat Fussilat. Surat Fussilat itu cukup panjang. Sampai di surat ada ayat sajdahnya di situ, Nabi sujud. Itu si Utbah mendengarkan penjelasan Nabi. Walaupun ini si pengikut-pengikutnya ini ngapain dengerin ini? Enggak dengerin. Sampai sudah selesai, kemudian Nabi menjelaskan bahwa tidak bisa mengikuti apa yang dimintakan itu, maka kita bisa melihat di situ betapa Nabi menghormati, tidak memotong lawan bicaranya ketika bicara. Begitu juga orang tokoh musyrik ini juga menghormati Nabi, tidak memotong pembicaraan seseorang ketika menjelaskan argumentasinya, penjelasannya. Sejauh mana kita bisa mengikuti Nabi. Di dalam Al-Mu'minun 1:11 itu juga ada hal penting yang sangat ditekankan, yaitu bagaimana Nabi itu atau orang yang beriman itu selalu menepati janjinya. Walaupun menepati janji itu merugikan, bisa jadi merugikan kita pada jangka pendeknya. Setelah perjanjian Hudaibiyah, Nabi balik dengan para sahabatnya, yang waktu itu sempat ditentang oleh sahabatnya sendiri karena dianggap perjanjian Hudaibiyah itu merugikan. Sampai di Madinah, itu ada orang Mekah yang tertarik untuk masuk Islam, melarikan diri dari Mekah itu menuju Madinah. Dengan susah payah, lewati gurun karena harus melewati jalur-jalur yang tidak biasa, karena takut kalau ketemu sama orang Mekah bisa dibunuh karena akan berbalik ke musuhnya musyrikin Mekah. Sampai di Mekah sudah kondisi capek, kondisi luar biasa lelah, menemui Nabi, ya Nabi, aku ingin masuk ke dalam Islam dan aku ingin minta perlindungan dari engkau. Dan Nabi, aku senang kau masuk mendapatkan petunjuk ini, tapi engkau harus kembali. Engkau harus kembali ke Mekah. Ya Nabi, aku pasti kalau ini aku sudah susah payah ke sini. Enggak, aku terikat janjiku di perjanjian Hudaibiyah itu bahwa kalau ada yang kembali orang Mekah yang ke Madinah harus dikembalikan. Ketika ada orang Madinah yang ke Mekah boleh nggak kembali. Itu perjanjian Hudaibiyah. Dan Nabi komitmen dengan perjanjian itu dan meminta kembali walaupun itu merugikan. Nah, itu banyak sekali akhlak-akhlak Nabi yang kita bisa pelajari di dalam bulan ini maupun setelahnya. Pada intinya kita perlu mengevaluasi sudah sejauh mana kita mengikuti Nabi, sudah sejauh mana kita dekat dengan Al-Quran dan pembawanya Al-Quran itu. Mudah-mudahan di sisa Ramadan ini kita bisa manfaatkan untuk lebih dekat lagi, lebih akrab lagi dengan Al-Quran dan sang pembawa Al-Quran itu, sang Al-Quran yang berjalan yaitu Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah membimbing kita, membantu kita dalam upaya kita untuk mendapatkan petunjuk-petunjuk dari Al-Quran dan meneladani Nabi yang merupakan Al-Quran yang berjalan itu. Insya Allah, Allah membantu kita sehingga kita keluar dari bulan Ramadan ini menjadi hamba Allah yang lebih baik, lebih bertakwa, menjadi umatnya Rasulullah yang sejati, yang membawa harum namanya Nabi, membanggakan Nabi Muhammad SAW. Insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.